Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan bahwa salat yang kau lakukan setiap hari bukan sekadar gerakan dan bacaan, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Ada rahasia yang tersembunyi di balik setiap rukuk, setiap sujud, dan setiap lafaz yang keluar dari bibirmu. Rahasia itu bukan hanya tentang kewajiban, melainkan tentang perjalanan kembali menuju Allah. Dalam video ini, kita akan menyelami hakikat salat yang jarang tersingkap. Bagaimana ia menjadi jembatan menuju cahaya, menjadi cermin bagi ruh, bahkan menjadi pintu pertemuan dengan kehadirannya. Maka tetaplah bersama saya sampai akhir, karena setiap detiknya akan membuka tabir yang mungkin belum pernah engkau sadari sebelumnya. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya kepadamu, apa yang paling engkau rasakan ketika salat? Apakah hanya sekadar rutinitas, ataukah ada getaran yang membuatmu ingin kembali lagi dan lagi? Silakan tuliskan jawabanmu di kolom komentar, agar kita bisa sama-sama belajar dari pengalaman ruhani masing-masing. Bab 1. Panggilan rahasia dalam salat. Pernahkah engkau merasa bahwa suara azan yang terdengar dari kejauhan bukan sekadar panggilan untuk salat, tetapi sebuah isyarat gaib yang mengetuk ruang hatimu yang paling dalam? Ada getaran halus yang tak bisa dijelaskan logika, seakan langit sedang memanggilmu untuk masuk ke dalam sebuah ruang pertemuan rahasia. Salat bukan hanya panggilan kewajiban, tetapi undangan dari Sang Maha Pencipta untuk hadir di hadapannya. Setiap kali azan berkumandang, ada energi yang turun memanggil jiwa agar kembali kepada asalnya. Namun tidak semua orang peka menangkapnya. Banyak telinga mendengar, tapi hanya sedikit hati yang tersentuh. Ketika engkau menjawab panggilan itu dan berdiri untuk salat, sesungguhnya engkau sedang memutuskan untuk meninggalkan dunia. Ada garis tipis yang memisahkan antara waktu biasa dengan waktu salat. Begitu engkau mengangkat tangan dalam takbir, sebenarnya engkau sedang melangkah ke sebuah dimensi lain. Dimensi di mana dunia fana mulai pudar, dan yang tersisa hanyalah hubungan rahasia antara engkau dan Allah. Takbir bukan sekadar kata, tetapi sebuah kunci untuk membuka gerbang kehadiran. Di balik lafaz itu, tersembunyi pesan yang tak terdengar oleh telinga, hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang jernih. Berdiri dalam salat adalah simbol berdiri di hadapan Allah. Namun bayangkan, apakah mungkin seorang hamba berdiri di hadapan Tuhannya dengan hati yang penuh kegelisahan dunia? Tidak. Salat sejati menuntut penanggalan. Engkau diminta menanggalkan beban pikiran, menurunkan ambisi, melepaskan segala yang mengikat. Karena saat salat, yang hadir bukanlah dirimu, dengan segala urusan kecilmu, tetapi dirimu yang sejati, dirimu yang paling murni, yang diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Jika engkau belum merasakan itu, berarti engkau baru menyentuh kulit luar salat, belum masuk ke dalam intinya. Bayangkan bila engkau benar-benar hadir dengan hati. Setiap bacaan dalam salat berubah menjadi percakapan, bukan monolog kosong. Al-Fatihah bukan lagi bacaan hafalan, melainkan dialog langsung dengan Allah. Rukuk bukan sekadar membungkukkan badan, melainkan tunduknya ego yang keras kepala. Sujud bukan lagi sekadar ritual, melainkan saat di mana engkau benar-benar lenyap dalam kebesarannya. Di titik itu, salat bukan kewajiban, tapi pertemuan yang ditunggu-tunggu, seperti seorang kekasih yang akhirnya bertemu dengan yang dirindukan. Inilah panggilan rahasia dalam salat, sebuah undangan ilahi untuk menyelam lebih dalam ke inti keberadaan. Pertanyaannya, sudahkah engkau benar-benar menjawabnya? Atau selama ini engkau hanya hadir secara tubuh, tetapi hatimu masih tertinggal bersama dunia? Jika engkau berani masuk lebih dalam, engkau akan menemukan bahwa salat adalah ruang perjumpaan yang membuatmu terdiam, membuatmu menangis tanpa sebab, dan membuatmu merasakan sesuatu yang tak mampu dijelaskan kata-kata. Salat sejati adalah pertemuan dengan Allah, dan panggilan itu terus mengetukmu setiap hari tanpa henti. Bab 2. Menanggalkan dunia di hadapan Allah. Saat engkau berdiri dalam salat, engkau sebenarnya sedang memasuki sebuah ruang suci, di mana dunia tidak lagi memiliki kuasa atasmu. Namun kenyataannya, berapa banyak manusia yang berdiri di hadapan Allah, tetapi pikirannya masih berlarian ke segala arah.
Mereka mengucapkan doa dengan bibir, tapi hatinya sibuk menghitung urusan dunia. Disinilah letak misteri besar salat. Ia menuntutmu untuk menanggalkan dunia dari dalam dirimu, bukan hanya sekadar memalingkan wajah dari manusia. Karena hakikat salat bukanlah menghadirkan tubuh, tetapi menghadirkan jiwa yang sepenuhnya berserah kepada Allah. Coba renungkan gerakan pertama setelah takbiratul ihram. Engkau mengangkat kedua tanganmu, lalu meletakkannya di depan dada. Gerakan ini bukan sekadar formalitas, tetapi simbol bahwa engkau sedang melemparkan dunia ke belakang punggungmu. Engkau mengangkat beban yang selama ini menempel di pikiranmu, lalu engkau buang, agar yang tersisa hanyalah dirimu dan Allah. Tapi jika setelah mengangkat tangan engkau masih sibuk dengan urusan dunia, berarti gerakanmu kosong, hanya tubuhmu yang bergerak, sementara hatimu belum pernah melepaskan apa-apa. Rukuk yang engkau lakukan adalah panggilan untuk menundukkan ego, namun banyak manusia rukuk dengan tubuhnya, sementara hatinya tetap angkuh. Mereka menunduk secara fisik, tapi tidak pernah benar-benar tunduk dalam kesadaran. Sujud yang engkau lakukan seharusnya menjatuhkan seluruh ambisi dunia. Namun seringkali sujud hanya berakhir pada kening yang menyentuh lantai, tanpa ada perasaan bahwa engkau sedang meletakkan seluruh kehidupanmu di bawah kebesaran Allah. Inilah yang menjadikan salat terasa hambar bagi sebagian besar manusia, karena mereka hanya melakukan gerakan tanpa pernah masuk ke dalam maknanya. Padahal salat sejati adalah ketika engkau benar-benar kosong dari dunia. Bayangkan jika engkau berada di hadapan raja besar, apakah engkau masih akan sibuk memikirkan dagangan, harta, atau urusan kecil lainnya? Tentu tidak. Engkau akan berusaha hadir sepenuhnya dengan hati yang bergetar. Maka bagaimana mungkin engkau berdiri di hadapan raja dari segala raja, tetapi pikiranmu masih berserakan? Ketika salatmu benar-benar hidup, dunia akan lenyap, dan engkau hanya akan merasakan getaran kehadirannya. Disinilah rahasia yang banyak orang lupakan. Salat adalah proses penanggalan. Engkau menanggalkan dunia ketika mengangkat tangan, menanggalkan ego ketika rukuk, menanggalkan diri ketika sujud. Hingga akhirnya, yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa engkau bukan siapa-siapa, engkau hanyalah hamba yang sedang berdiri di hadapan Allah. Dan pada saat itu, salatmu berubah dari ritual yang kaku menjadi sebuah perjumpaan yang menggetarkan, membuatmu tersadar bahwa sesungguhnya engkau diciptakan hanya untuk hadir di hadapannya. Bab 3, Rukuk, merendahkan ego, menyembah dalam kesadaran. Rukuk bukanlah sekadar menundukkan tubuh, tetapi simbol dari kehancuran ego yang selama ini membuat manusia lupa akan kebesaran Allah. Saat engkau membungkukkan badan dan mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, engkau sedang bersaksi dengan hatimu bahwa hanya Allah yang benar-benar agung, sementara dirimu hanyalah debu yang tidak memiliki daya. Namun, apakah engkau benar-benar menyadarinya ketika melakukannya? Atau rukukmu hanya sekadar gerakan kosong yang dilakukan tanpa getaran kesadaran? Inilah pertanyaan besar yang hanya bisa dijawab oleh hatimu sendiri. Bayangkan jika engkau benar-benar menghadirkan hatimu dalam rukuk. Pada detik itu, engkau akan merasakan bahwa semua kebanggaan yang selama ini engkau pelihara mulai runtuh. Tidak ada lagi yang bisa engkau sombongkan. Tidak harta, tidak ilmu, tidak kedudukan, bahkan tidak juga ibadahmu sendiri. Semuanya kecil di hadapan Allah. Rukuk adalah titik ketika engkau diminta menundukkan kepalamu agar hatimu juga ikut merendah. Karena Allah tidak melihat pada bentuk rukukmu, tetapi pada apakah engkau benar-benar menundukkan dirimu di dalamnya. Rahasia rukuk adalah lenyapnya segala rasa aku. Ketika tubuhmu membungkuk, sebenarnya engkau sedang diperintahkan untuk mematahkan pilar kesombongan yang sering membuatmu lupa siapa pemilik sejati kehidupan ini. Banyak manusia yang rukuk dengan tubuhnya, tetapi hatinya tetap berdiri tegak. Mereka masih merasa memiliki kuasa, masih merasa lebih tinggi dari yang lain, masih merasa besar di hadapan Allah. Padahal rukuk yang sejati adalah ketika engkau hancur dalam pengakuan bahwa engkau bukan apa-apa selain ciptaan yang lemah. Dan disitulah muncul sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Ketika engkau benar-benar tunduk, Allah akan meninggikanmu. Rukukmu yang penuh kerendahan hati justru membuka jalan menuju kedekatan dengannya. Semakin engkau menunduk, semakin tinggi engkau diangkat di hadapan Allah.
Inilah paradoks ruhani yang hanya bisa dipahami oleh hati yang khusyuk. Salat bukanlah tentang menampilkan gerakan, tetapi tentang bagaimana setiap gerakan itu menjadi simbol nyata dari perjalanan jiwa menuju Allah. Maka, tanyakanlah pada dirimu sendiri, sudahkah rukukmu benar-benar membuat egomu hancur? Atau engkau masih berdiri dalam kesombongan yang tersembunyi meski tubuhmu membungkuk? Jika engkau ingin merasakan salat yang hidup, mulailah dari rukuk. Biarkan tubuhmu tunduk, biarkan hatimu hancur, dan biarkan kesadaranmu bersaksi bahwa tidak ada yang agung selain Allah. Pada titik itu, rukukmu bukan lagi ritual, melainkan pertemuan jiwa dengan kebesaran yang tidak terbatas. Bab 4. Sujud. Titik lenyapnya diri. Sujud adalah gerbang paling rahasia dalam salat. Ketika dahi seorang hamba menyentuh bumi, itulah momen ketika manusia kembali ke asalnya, tanah. Disitulah Allah seakan berbisik, engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Namun, di antara debu itulah aku tiupkan ruhku. Maka sujud bukan sekadar posisi tubuh, tetapi sebuah peringatan bahwa seluruh kebesaran manusia hanyalah semu, dan yang nyata hanyalah kebesaran Allah. Sujud adalah saat engkau diingatkan akan kefanaanmu, sekaligus ditawarkan kesempatan untuk merasakan keabadian dalam hadiratnya. Pernahkah engkau benar-benar larut dalam sujud? Bukan hanya menempelkan kening ke lantai, tetapi larut hingga engkau lupa bahwa dirimu ada. Di dalam sujud yang hakiki, aku tidak lagi hadir, tidak ada lagi ambisi, tidak ada lagi perhitungan, bahkan tidak ada lagi rasa bangga atas ibadahmu. Yang tersisa hanyalah satu kesadaran, Allah Maha Besar dan aku hanyalah hamba yang fana. Sujud seperti ini tidak bisa dipaksakan dengan logika, tetapi lahir ketika hatimu benar-benar menyerah tanpa sisa. Ingatlah sabda Nabi SAW bahwa seorang hamba paling dekat dengan Rabb-Nya adalah ketika ia sujud. Kedekatan ini bukan kedekatan ruang, tetapi kedekatan rasa. Di titik itu, engkau seakan menyelam ke dalam samudera cahaya yang tak bertepi. Engkau tenggelam dalam sesuatu yang lebih dalam daripada lautan, lebih luas daripada langit. Kata-kata tak lagi mampu menjelaskannya, sebab sujud adalah bahasa jiwa, bukan bahasa lidah. Ia adalah pertemuan rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar hancur di hadapan Allah. Namun banyak manusia melewatkan rahasia ini. Mereka sujud dengan tubuh, tapi hati mereka masih berdiri. Mereka menempelkan kening ke bumi, tetapi pikiran mereka masih sibuk menghitung dunia. Maka sujud mereka kering, kosong, dan cepat berlalu. Padahal, jika mereka mau berhenti sejenak dan benar-benar hadir, mereka akan merasakan sesuatu yang membuat dunia seakan hilang. Sujud bisa menjadi titik lenyapnya dunia, dan saat engkau bangun dari sujud, engkau akan merasa lahir kembali sebagai manusia yang berbeda. Maka tanyakanlah pada dirimu, ketika engkau sujud, apakah engkau masih merasa ada, atau engkau benar-benar hilang dalam kebesarannya? Karena hakikat sujud adalah lenyapnya dirimu, agar hanya Allah yang tinggal. Inilah puncak dari ibadah, puncak dari pertemuan, puncak dari cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Sujud adalah fana, hilangnya aku, dan disitulah engkau menemukan hakikat abadi, bahwa tidak ada yang wujud selain Allah. Bab 5. Bacaan salat sebagai getaran jiwa. Bacaan salat bukanlah sekadar untaian kata dalam bahasa Arab yang dihafalkan, melainkan gelombang getaran yang menghubungkan ruhmu dengan Sang Pencipta. Setiap huruf, setiap ayat memiliki energi gaib yang menembus lapisan kesadaran manusia. Jika engkau hanya mengucapkannya dengan lidah, maka yang keluar hanyalah suara. Namun jika engkau mengucapkannya dengan hati, maka yang keluar adalah getaran yang mampu mengguncang jiwamu sendiri. Itulah bedanya salat yang hidup dan salat yang mati. Satu menjadi percakapan penuh makna, sementara yang lain hanyalah gema kosong yang hilang di udara. Perhatikanlah Al-Fatihah, bacaan yang selalu hadir di setiap rakaat. Bukankah ia adalah sebuah dialog, bukan monolog? Ketika engkau berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sesungguhnya Allah menjawab dalam keheningan batinmu, hambaku memujiku. Saat engkau melanjutkan dengan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
engkau sebenarnya sedang mengikat janji agung, bahwa hanya Allah yang engkau sembah dan hanya Allah yang engkau mintai pertolongan. Namun apakah engkau benar-benar merasa sedang berbicara dengannya? Atau sekadar mengulang lafaz tanpa rasa? Setiap bacaan dalam sholat adalah pintu yang bisa engkau buka atau engkau biarkan tertutup. Jika engkau hanya membaca, pintu itu tetap terkunci. Tetapi jika engkau meresapinya, maka pintu itu terbuka dan engkau masuk ke dalam sebuah ruang yang hanya diketahui oleh jiwa-jiwa yang terjaga. Bayangkan saat engkau mengucapkan tasbih dalam rukuk dan sujud. Itu bukan sekadar lafaz subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, melainkan pengakuan langsung dari hatimu yang sedang menyaksikan keagungan Allah. Pada saat itu, engkau bukan lagi seorang manusia biasa, melainkan seorang hamba yang sedang berdiri di hadapan kekekalan. Rahasia ini jarang disadari karena banyak manusia membaca salat dengan tergesa, seolah hanya mengejar selesai, bukan mengejar pertemuan. Padahal bacaan salat bisa menjadi pelita yang menyalakan hatimu dalam kegelapan. Jika engkau masuk dengan sepenuh rasa, setiap ayat akan meneteskan cahaya ke dalam dadamu. Ia bisa membuatmu menangis tanpa sebab, menggigil tanpa alasan, bahkan membuatmu terdiam, seolah ada sesuatu yang tak mampu engkau jelaskan. Itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa ruhmu sedang disentuh oleh ayat-ayat yang engkau ucapkan sendiri. Maka jangan lagi engkau anggap bacaan salat sebagai kewajiban formal yang harus dilafalkan. Ia adalah getaran yang harus dirasakan, suara yang harus lahir dari kedalaman jiwa, bukan dari bibir semata. Jika engkau mampu membiarkan hatimu ikut membaca, maka engkau akan merasakan bahwa setiap ayat adalah cermin yang memantulkan wajah Allah ke dalam hatimu. Pada saat itu, engkau tidak sedang membaca, melainkan sedang berbicara. Engkau tidak sedang mengulang hafalan, melainkan sedang berdialog. Inilah salat yang hidup, salat yang mampu mengguncang jiwa, dan salat yang membuatmu merasa seolah-olah Allah benar-benar sedang menjawabmu. Bab 6. Syalat sebagai jembatan rahasia. Dalam setiap rakaat, ada gerakan yang tampak sederhana bagi mata lahir, tetapi menyimpan makna yang tak pernah habis bagi ruh yang peka. Tahukah engkau bahwa sujud itu bukan hanya sekadar menundukkan dahi ke tanah, tetapi juga menundukkan segala kesombongan, segala rasa memiliki, bahkan segala keyakinan palsu yang kau bangun tentang dirimu? Sujud adalah titik hancurnya ego. Saat keningmu menyentuh bumi, sebenarnya engkau sedang kembali ke asal, tanah. Dan di sanalah Allah memperlihatkan jalan pulang kepada hamba yang mau menanggalkan segala perhiasan dunia. Banyak orang hanya melihat salat sebagai kewajiban, padahal ia adalah pintu masuk ke sebuah ruang rahasia. Ruang yang tidak setiap hati bisa mengetuknya. Salat menjadi jembatan yang menghubungkan antara bumi yang fana dengan langit yang abadi. Setiap takbir, setiap bacaan, setiap gerakan sebenarnya sedang membangun jembatan itu. Namun berapa banyak yang menyadari bahwa jembatan itu bisa runtuh jika salat hanya dikerjakan dengan tubuh tanpa diiringi ruh. Ketika engkau benar-benar hadir dalam salat, engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah ada getaran halus yang menembus dada, membawa ketenangan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Inilah tanda bahwa engkau sudah menapaki jembatan itu. Engkau tidak lagi sekadar mengulang bacaan, tetapi benar-benar merasakan kata-kata itu hidup di dalam dirimu. Bahkan engkau akan menyadari bahwa setiap ayat Al-Fatihah bukan hanya doa, tetapi cermin yang memantulkan hubunganmu dengan Allah. Salat bukanlah beban, ia adalah rahmat yang disembunyikan dalam bentuk aturan. Dan aturan itu tidak untuk membatasi, melainkan untuk membuka jalan agar manusia yang tersesat di padang dunia bisa kembali menemukan arah. Jika engkau menunduk dalam sujud, engkau sedang membuka pintu rahasia. Jika engkau duduk di antara dua sujud, engkau sedang belajar menerima ketundukan dengan penuh kerendahan. Semua itu adalah kode ilahi yang hanya bisa terbaca oleh hati yang jernih. Maka tanyakanlah pada dirimu, apakah selama ini engkau sedang melangkah di atas jembatan itu? Atau hanya berjalan di atas tanah kosong tanpa arah? Karena sesungguhnya hakikat salat adalah perjalanan menuju Allah. Dan siapa yang tidak menyadari jembatan ini akan tetap terjebak dalam keramaian dunia tanpa pernah tahu arah pulang.
Bab 7, sujud, titik lenyapnya diri. Pernahkah engkau merasa bahwa ada saat dalam salat ketika seluruh dirimu seolah tidak lagi memiliki makna? Itulah ketika sujud. Di momen itu, manusia yang penuh kesombongan, yang selalu merasa memiliki sesuatu, tiba-tiba dilenyapkan oleh tanah. Dahi yang menyentuh bumi adalah lambang kembalinya manusia pada asal penciptaannya, dari tanah dan kelak kembali ke tanah. Namun rahasia terbesar sujud bukan hanya sekadar simbol kerendahan, melainkan titik hilangnya aku. Sujud adalah momen di mana manusia tidak lagi berada di pusat dirinya, tetapi Allah lah yang hadir mengisi ruang itu. Orang-orang yang hanya melihat salat sebagai gerakan fisik tidak akan pernah paham mengapa sujud bisa terasa seperti masuk ke dalam keheningan yang tak berbatas. Karena sesungguhnya, sujud bukan sekadar membungkuk rendah, tetapi menundukkan seluruh keakuan di hadapan kehendak yang maha tinggi. Pada titik itu, manusia belajar mati sebelum mati, melebur sebelum ruhnya benar-benar dipanggil. Sehingga bagi mereka yang menghayati, sujud adalah latihan kematian yang penuh cahaya, bukan kegelapan. Bayangkan, seluruh beban hidup yang engkau pikul selama ini, seluruh rasa takut, seluruh kegelisahan, engkau letakkan di tanah bersama sujudmu. Dan tiba-tiba ada rasa ringan yang mengalir, seakan bumi menyerap seluruh beratmu dan meninggalkanmu dalam keadaan kosong. Disitulah rahasia Allah berbisik lembut. Ketika engkau tidak lagi menggenggam apa-apa, aku akan memenuhi ruangmu dengan segalanya. Inilah mengapa para wali mengatakan, sujudlah, maka engkau akan menemukan hidupmu. Di dalam sujud, bacaan Subhana Rabbiyal A'la bukan hanya sekadar kalimat tasbih. Ia adalah getaran jiwa yang mengakui kebesaran Allah sambil melepaskan kebesaran palsu yang engkau bangun. Setiap lafaznya mengikis satu demi satu lapisan ego yang menutupi hatimu. Hingga akhirnya, yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa tiada daya, tiada kekuatan selain Allah semata. Sujud, jika benar-benar dihayati, adalah titik nol kesadaran, tempat di mana semua garis kehidupan bertemu. Maka tanyakan pada hatimu, ketika engkau sujud, apakah engkau benar-benar lenyap, ataukah masih ada aku yang sibuk mengukur, meminta, dan menghitung? Jika masih ada sisa dirimu, berarti engkau belum benar-benar tenggelam dalam rahasia sujud. Karena hakikat sujud bukanlah sekadar gerakan, melainkan pintu penghapusan diri. Dan di balik pintu itu, engkau akan menemukan satu hal yang tidak bisa dibicarakan dengan kata-kata. Kehadiran Allah yang begitu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Bab 8, Salat sebagai cermin rahasia. Salat bukan sekadar ritual yang terikat waktu, melainkan cermin yang memantulkan siapa sebenarnya dirimu di hadapan Allah. Setiap kali engkau berdiri dalam takbiratul ihram, engkau sedang menyingkap tabir batinmu sendiri. Apakah hatimu hadir atau kosong? Apakah suaramu hidup atau hanya sekadar gema tanpa makna? Salat tidak pernah berbohong, ia akan selalu menunjukkan keadaan jiwa yang sejati. Orang yang hatinya penuh kelalaian akan merasa cepat ingin mengakhirinya. Sementara orang yang ruhnya haus akan Allah justru tidak ingin berpisah dari tiap detiknya. Pernahkah engkau merenung mengapa Al-Fatihah diwajibkan dalam setiap rakaat? Karena ia adalah cermin paling jernih tentang hubunganmu dengan Allah. Saat engkau mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, apakah benar engkau hidup sesuai dengan kata-kata itu? Ataukah hanya bibirmu yang mengucapkannya, sementara hatimu masih menyembah dunia, jabatan dan nafsu? Al-Fatihah akan membongkar kepalsuan jika engkau berani menatapnya dengan kejujuran batin. Dalam salat, sebenarnya Allah tidak membutuhkan sujudmu, tidak membutuhkan bacaanmu, tidak membutuhkan rukukmu. Engkaulah yang butuh semua itu, karena di sanalah engkau diberi kesempatan untuk bercermin dan melihat betapa rapuhnya dirimu tanpa pertolongannya. Salat adalah latihan melihat diri dengan cahaya Allah, bukan dengan mata dunia. Dan siapa yang mampu bercermin dengan cahaya ini, ia akan menemukan betapa dirinya hanyalah bayangan yang hidup hanya karena ada sumber cahaya. Bayangan tidak pernah berdiri sendiri, ia lenyap tanpa cahaya. Begitu pula manusia tanpa salat,
ia hanyalah tubuh kosong yang tidak memiliki arah. Tetapi dengan salat yang benar, ia menemukan asal cahaya yang membuat hidupnya berarti. Dan di sanalah salat mengubahmu, bukan lagi sebagai manusia yang bergantung pada dunia, melainkan sebagai hamba yang bergantung hanya pada Rabb semesta. Maka rahasia salat adalah rahasia bercermin. Jika engkau benar-benar berani melihat ke dalamnya, engkau akan menemukan wajahmu yang sejati, wajah seorang hamba. Namun jika engkau menutup mata, engkau hanya akan melihat bayangan kosong yang mudah hancur bersama waktu. Salat menyingkap siapa dirimu di hadapan Allah, dan itu adalah kebenaran yang tidak bisa disembunyikan. Bab 9. Rahasia kehadiran dalam salat. Banyak orang berdiri dalam salat tetapi tidak benar-benar hadir di dalamnya. Bibirnya bergerak, tubuhnya tegak, namun hatinya melayang entah kemana. Inilah rahasia terbesar yang sering terlupakan. Salat bukan hanya tentang mengucapkan bacaan, melainkan tentang menghadirkan diri sepenuhnya di hadapan Allah. Kehadiran itu tidak bisa dipalsukan. Ia hanya muncul ketika engkau benar-benar menanggalkan seluruh hiruk-pikuk dunia, lalu meletakkannya di luar sajadahmu. Barulah engkau masuk ke dalam ruang hening, di mana hanya ada engkau dan Allah. Kehadiran dalam salat adalah rasa, bukan sekadar gerakan. Ia adalah kesadaran penuh bahwa setiap lafaz yang keluar dari mulutmu sedang engkau persembahkan langsung kepada Sang Pemilik langit dan bumi. Ketika engkau membaca Allahu Akbar, engkau tidak sekadar mengucapkan kata, tetapi benar-benar mengakui bahwa tiada sesuatu pun yang lebih besar dari Dia. Jika hatimu hadir, engkau akan merasakan getaran kalimat itu menembus dadamu, menghancurkan segala kesombongan, dan mengangkatmu ke ruang kesadaran yang lebih tinggi. Namun bagaimana mungkin seseorang bisa hadir sepenuhnya jika ia masih sibuk dengan urusan dunia yang menjerat pikirannya? Maka rahasianya adalah melepaskan sebelum melangkah. Sebelum engkau mengangkat tangan dalam takbir, lepaskan dulu beban yang mengekang batinmu. Biarkan semua keresahan dunia berhenti di luar. Dengan begitu, salatmu tidak lagi menjadi beban, melainkan pertemuan agung yang selalu engkau rindukan. Kehadiran inilah yang membuat salat bukan sekadar rutinitas, melainkan pengalaman ruhani yang hidup. Kehadiran juga berarti mendengar dengan telinga hati. Bacaan yang engkau lantunkan bukan hanya untuk telinga lahir, tetapi untuk ruhmu sendiri. Setiap ayat adalah pesan dari Allah yang engkau ulang agar dirimu benar-benar mengerti. Dan ketika engkau benar-benar mendengarnya, engkau akan tersentuh, bahkan mungkin menangis, karena menyadari betapa dekatnya Allah denganmu, sementara engkau sering menjauh darinya. Itulah tanda kehadiran yang sejati. Jika engkau sudah merasakan kehadiran ini, maka salat tidak lagi terasa singkat atau panjang, mudah atau berat. Ia akan menjadi ruang perjumpaan yang selalu engkau tunggu. Seperti seorang kekasih yang menanti pertemuan, engkau akan selalu menunggu waktu salat tiba. Karena engkau tahu, dalam salatlah engkau benar-benar hadir, dan Allah pun hadir bersama hambanya. Inilah rahasia yang membuat para kekasih Allah tidak pernah jemu berdiri di hadapannya. Bab 10. Salat. Menyatu dalam kehadiran Allah. Segala perjalanan ruhani yang telah kita renungi, tentang sujud, tentang cermin, tentang jembatan, semua berpuncak pada satu tujuan, menyatu dalam kehadiran Allah. Inilah hakikat salat yang paling dalam. Rahasia yang tidak bisa dipahami hanya dengan pikiran, melainkan harus dialami dengan hati yang hidup. Salat bukan sekadar kewajiban, bukan pula sekadar bacaan. Ia adalah jalan pulang, jalan di mana seorang hamba kembali mengenali siapa dirinya, dan kepada siapa ia seharusnya kembali. Ketika engkau benar-benar menyelam dalam salat, engkau akan menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ada keheningan yang tiba-tiba terasa penuh, seakan engkau tidak lagi berdiri sendirian. Dalam setiap takbir, engkau merasakan tangan Allah yang menggenggammu. Dalam setiap rukuk, engkau merasa diliputi kelembutan yang tak bisa ditakar. Dan dalam setiap sujud, engkau benar-benar lenyap, seolah dirimu tak lagi ada, kecuali hanya kesadaran bahwa Allah sedang menatapmu dengan kasih sayang yang tanpa batas. Inilah yang dimaksud para arifin ketika mereka berkata bahwa salat adalah mi'rajnya seorang mukmin. Sebuah perjalanan naik, bukan dengan tubuh, melainkan dengan jiwa. Mi'raj itu bukan menuju langit yang jauh,
tetapi menuju ke dalam kedalaman hatimu sendiri. Tempat Allah bersemayam lebih dekat daripada urat lehermu. Salat menjadi pintu rahasia, dan setiap orang yang berani memasukinya dengan hati yang ikhlas akan menemukan cahaya yang menghapus segala kegelapan. Namun tidak semua orang mampu sampai pada hakikat ini. Banyak yang berhenti pada kulitnya, pada gerakan fisik semata. Padahal inti salat bukanlah di sana, melainkan pada kehadiran batin yang menyatu dengan Sang Pemilik hidup. Jika engkau ingin merasakan hakikat salat, engkau harus berani melepaskan segala kepalsuan yang melekat, ego, ambisi, rasa memiliki, bahkan harapan yang terikat pada dunia. Karena hanya hati yang kosong yang bisa dipenuhi oleh kehadiran Allah. Maka, tanyakan pada dirimu, setiap kali selesai salat, apakah engkau benar-benar bertemu dengan Allah atau hanya berdiri dan duduk tanpa makna? Karena hakikat salat bukanlah sekadar menggugurkan kewajiban, melainkan pengalaman perjumpaan yang agung. Dan barang siapa yang merasakan kehadiran itu, ia tidak akan pernah sama lagi. Hidupnya akan berubah, pandangannya akan jernih, dan langkahnya akan selalu dipandu oleh cahaya. Inilah rahasia terdalam salat, menyatu dengan kehadiran Allah. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, kita telah menyelami hakikat salat bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai jalan pulang menujunya. Salat adalah ruang perjumpaan, cermin yang menyingkap siapa kita sebenarnya, sekaligus mi'raj yang mengangkat ruh kita kepada Allah. Jika engkau hadir sepenuhnya di dalamnya, maka salatmu akan menjadi cahaya yang membimbing langkahmu dalam hidup. Ingatlah, setiap sujud adalah kesempatan untuk lenyap dari dunia, dan setiap salam adalah tanda kembalinya dirimu dengan hati yang lebih tenang. Maka jangan pernah anggap ringan salat, karena di dalamnya tersimpan rahasia yang bisa mengubah hidupmu selamanya. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah salat kami sebagai cahaya yang menerangi hati, sebagai obat bagi kegelisahan, dan sebagai jalan untuk selalu dekat denganmu. Ampuni kekhilafan kami dalam beribadah, dan kuatkan kami untuk selalu menjaga salat dengan penuh keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.